kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, 500 api ungu pemusnahan dapat bertahan secara stabil di dalam tubuh Xiaoyan, sehingga dia merasa sungguh luar biasa. Namun Xiaoyan masih menelan ludah. Meskipun badai api pemusnahan semakin melemah di bawah kekuatan melahap Xiaoyan yang hampir gila, yang membuat sosok-sosok yang berjalan di sini mempercepat langkah mereka secara signifikan. Dan mereka sudah mendekati pusat badai api pemusnahan dengan cepat. Saat Qi Xiaoyun melihat klan terlarang ada di depannya, jadi dia harus mempercepat langkahnya dan menyadari bahwa ia tidak dapat mengejar. Oleh karena itu, dia mengangkat tangan dan menamparnya. Kalian sekelompok kecoa api, mati! Qi Xiaoyun tak kuasa menahan diri yang menyebabkan 2 atau 3 orang klan terlarang memisahkan diri dari kelompok mereka untuk melawan. Sementara yang lain terus bergerak maju. Sialan, ini semua salah orang ini. Jelas badai api di sini membutuhkan api ungu pemusnahan untuk melawan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa sampai di sini sama sekali. Qi Xiaoyun terus mengutuk Xiaoyan. Saat melihat mereka semakin dekat ke inti api, Qi Xiaoyun pasti selangkah lebih lambat. Dan dia tidak bisa menghentikan 3 anggota klan terlarang. Jadi dia hanya bisa terus menyerang dan mengganggu mereka dari kejauhan. Qintang, cepat hentikan mereka, kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan. Qi Xiaoyun tiba-tiba menatap Qintang dan berteriak. Mendengar itu, Qintang sedikit mengernyit. Ia berpikir apakah ia harus bertindak. Tetapi tampaknya jika dia tidak bertindak sekarang akan merugikan mereka. Segera kekuatan jiwa alam kekosongan tanaman merambat hijau tiba-tiba menyebar dan sebuah busur tanpa tali muncul di tangannya. Kemudian dengan kekuatan jiwa sebagai talinya, busur itu berubah menjadi pedang tak terlihat dan hujan anak panah tak terlihat melesat ke arah belasan sosok anggota klan terlarang dengan ganas, yang membuat anggota klan terlarang tak mampu menghentikannya. Dan mereka semua terkena hujan anak panah dari jiwa tanaman merambat hijau, yang membuat tubuh mereka gemetar. Melihat ini, Qi Xiaoyun gembira dan segera mempercepat langkahnya. Jelas dia sekarang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari kepungan anggota klan terlarang. Tetapi pada saat itu, jiwanya tiba-tiba bergetar hebat. Dan rasa sakit yang hebat membuatnya merasa seperti akan pingsan. Saat pandangannya mulai kabur, Qi Xiaoyun hanya menoleh saat itu. Ternyata busur tanpa tali Qintang menghadapnya dan Qi Xiaoyun juga terkena hujan panah jiwa Qintang. Pada saat ini, tatapan Qintang dingin dan ia bergegas menuju pusat inti api dengan kecepatan penuh. Oke, Anda ingin menyerang saya juga kan? Kalau begitu, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Setelah rasa sakit di jiwa Qi Xiaoyun berangsur-angsur mereda, rasa dingin di mata Qi Xiaoyun menjadi semakin parah. Dan pedang api tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian ia menebas dengan keras. Segera nyala api menyapu dengan ganas ke sekeliling, bahkan langsung mengenai para anggota klan terlarang. Tampaknya sekarang Qi Xiaoyun akhirnya benar-benar murka saat ini. Namun saat Qi Xiaoyun meninggalkan 7 atau 8 orang klan terlarang di belakang, para anggota klan terlarang tiba-tiba membuka lengan mereka. Kemudian nyala api yang membara menyembur keluar dari dada mereka, yang kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung menyapu ke arah Qi Xiaoyun dan Qintang, yang membuat pertempuran 3 arah tiba-tiba pecah dari telapak tangan Qi Xiaoyun. Tetapi sebenarnya, anggota klan terlarang akan bergerak lebih dekat ke inti, sehingga Qi Xiaoyun dan Qintang mengambil tindakan untuk menghentikannya. Hanya saja jumlah orang yang berada dalam klan terlarang lebih banyak, dan mereka sangat bersatu. Dengan beberapa dari mereka yang berjaga-jaga, Sejumlah kecil orang pergi ke pusat ini dan tampaknya mereka tak terbendung lagi.
Bagaimanapun, serangan mereka tidak menyebabkan kerusakan berarti bagi klan terlarang. Karena ruang di sini cukup luas, sehingga sulit untuk melukai lawan dari jarak jauh. Oleh karena itu, meskipun Ji Xiaoyun menyerang anggota klan terlarang secara bersamaan, tapi klan terlarang juga bekerja sama satu sama lain. Sehingga tak diragukan lagi, merekalah yang pertama berdiri di panggung di tengah. Dan saat inti api berwarna-warni yang melayang menyentuh mereka, pemimpin klan terlarang langsung menelannya, yang membuat mata Ji Xiaoyun dan Qin Teng keduanya melotot. Sialan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa Anda sebelumnya menyerang saya? Jika tidak, saya tidak akan pernah membiarkannya mendapatkannya lebih dulu. Ji Xiaoyun tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan memaki Qin Teng. Apa untungnya bagi saya kalau Anda atau mereka yang mendapatkannya? Qin Teng menatap Ji Xiaoyun seolah-olah dia adalah orang bodoh. Karena sekalipun klan terlarang tidak mendapatkannya, mereka juga tidak akan pernah membiarkan Ji Xiaoyun mendapatkannya. Mendengar itu, Ji Xiaoyun sangat marah, tetapi dia masih memiliki kesempatan. Karena inti api telah ditelan musuh, maka dia akan membunuh orang untuk mendapatkan inti api tersebut. Namun setelah Jinsu yang merupakan pemimpin klan terlarang yang menelan untaian asal muasal pemusnahan ini, dia tiba-tiba terkejut. Kemudian, dua mata yang ragu terlihat di korengnya. Sialan, ini bukan api dari hati api pemusnahan. Saat suara Jinsun terdengar, Ji Xiaoyun mendengus dingin. Kecoak mati, jangan coba-coba menipu saya. Ludahkan api itu untuk saya, kata Ji Xiaoyun dengan marah. Kemudian dia pun segera datang ke pusat inti, siap bereaksi kapan saja. Bahkan lebih dari selusin sosok dari klan Jin menunjukkan keraguan. Dan Ji Xiaoyun juga sedikit curiga saat ini. Karena jika itu benar-benar hati api pemusnahan, itu pasti tidak akan mudah ditaklukkan oleh klan terlarang. Meskipun mereka mengadakan api pelahap untuk berlatih, tapi ini adalah api pemusnahan peringkat pertama, yang dipenuhi dengan aturan kehancuran absolut. Jadi bagaimana mungkin hati api itu mudah ditaklukkan? Tepat ketika melihat Ji Xiaoyun tidak mempercayainya, pemimpin klan terlarang memuntahkan gumpalan api warna-warni ini. Kemudian api warna-warna itu tiba-tiba memudar dan berubah menjadi api ungu yang sama seperti api ungu pemusnahan di tubuh mereka. Bagaimana mungkin? Ini tempat terakhir. Sumber api pemusnahan pasti ada di sini. Bagaimanapun saya sudah mencari kemana-mana. Ji Xiaoyun mengangkat tangannya dan segera meriksanya. Namun itu memang api ungu pemusnahan dan warnanya yang berwarna-warni hanyalah penyamaran. Tepat ketika semua orang bingung, pada saat ini tungku asal tiba-tiba bergetar dan gumpalan terakhir badai api di sini ditelan oleh Xiaoyan. Saat ini tubuhnya berisi 1000 api ungu pemusnahan. Kemudian sosok Xiaoyan berubah menjadi sosok biasa dan tidak ada tekanan di tempat ini sama sekali, yang menunjukkan badai api di tungku asal telah kosong. Sialan! Sepertinya 1000 api ungu pemusnahan tidaklah cukup. Xiaoyan mendengus dingin. Jelas inti api yang berasal di tengahnya tungku palsu, karena Xiaoyan sudah merasakannya ketika dia datang ke sini. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa menyerap begitu banyak api ungu pemusnahan. Meskipun metode ini memang masih belum tepat, tetapi arahnya seharusnya tepat. Tiba-tiba sosok Xiaoyan jatuh ke tengah tunggu yang membuat semua mata tertuju pada Xiaoyan. Beraninya Anda menyerap vitalitas kami. Anda mencari kematian. Mata Ji Xiaoyun berkilat dengan niat membunuh. Meskipun Xiaoyan memancarkan aura tingkat ketiga dari alam 9 sumber asal, sehingga kebanyakan orang akan menganggapnya enteng. Tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula mereka melihat tubuh Xiaoyan yang setinggi jutaan kaki. Dan badai api yang mereka semua takuti ditelan oleh Xiaoyan seperti api biasa. Saudaraku,
Tahukah Anda apa yang sedang terjadi? Kinteng mengepalkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Kemudian dia bertanya, "Serahkan semua api ungu kehancuran Anda. Ini adalah dunia sensi saya, dan api ini bukan yang seharusnya Anda miliki." Sambil berbicara, Xiaoyan memandang Ji Xiaoyun dan kelompoknya, tetapi ia sedikit lebih ramah kepada Kinteng. "Bagaimana jika saya bilang saya tidak mau?" Ji Xiaoyun mendengus dingin, meskipun dia tidak terlalu percaya diri, tapi sekarang ada lebih dari satu orang. Dan selama ketiga kekuatan itu bergabung, dia tidak akan takut. Begitu suara itu jatuh, nyala api 3 warna di belakang Xiaoyan melonjak keluar, dan kekuatan spiritual jiwa alam kekosongan langsung menyelimuti tempat ini. "Setelah membunuh banyak orang tingkat 4 seperti Anda," suara Xiaoyan terdengar muram. Mendengar itu, Ji Xiaoyun merasakan tekanan yang mengejutkan di pikirannya. Karena aura dominan yang terpancar dari Xiaoyan memang luar biasa. Adapun kata-kata bunuh banyak orang di tingkat keempat, Xiaoyan tentu saja mengucapkannya untuk mengintimidasi Ji Xiaoyun. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.